gampang nelangsa. Tapi bukan ngeluh-ngeluh. Misalkan ada lihat orang dalam kondisi dia, aduh kasihan gitu ya. Ya, kasihan, gampang terenyuh, gampang kasihan. Itu orang yang memiliki hati yang lembut, mudah tersentuh dengan kebenaran-kebenaran. Ya, dia cepat merasa kasihan. Ya Allah, ada kakek-kakek, nenek-nenek di pinggir jalan, jualan gak laku-laku, udah gak pakai sendal. Ya Allah, kasihan itu. Ya, yuk teman-teman yang baru. Yuk teman-teman perhatikan yang tadi sudah mendapatkan mukena, perhatikan cara klaimnya ya. Langsung DM ke sini, kirim pesan, kemudian Assalamualaikum Kak, saya dapat door prize mukena, ya. Namanya siapa, nomor telepon siapa, alamat siapa, biar langsung kita kirim ya. Oke. Contoh misalkan mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau nasihat hatinya bergetar. Contoh mendengarkan Al-Qur'an yang tadinya santai-santai, teman-teman. Tadinya santai-santai, sekarang kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an misalkan di VT atau ya Allah bagus banget ini. Mendengarkan sallallahu ala Muhammad, mungkin dia lagi banyak masalah, tapi ketika mendengar Al-Quran atau misalkan mendengarkan sholawat, dia langsung tersentuh, ya Allah saya banyak sekali masalah, akhirnya kembali kepada Allah. Disitulah Allah datangkan hidayah. Salah satunya mungkin teman-teman itu merasa tersentuh ya. Kemudian ketika teman-teman itu mendengarkan nasihat-nasihat seseorang atau siapapun yang teman-teman datangi, mungkin majelis taklim atau teman-teman live TikTok, yang dulunya teman-teman itu abaikan aja, mau orang ngomong apalah, riba itu katanya haram, tapi memang gimana orang kondisi kayak gini, tapi tiba-tiba teman-teman masuk ke room saya ketakutan. Aduh, takut banget ternyata bunda dulu parah sekali kayak gitu tuh, gara-gara riba. Nah, teman-teman pengen tahu tentang riba nanti jam 1 ya. Pengen tahu tentang hutang riba nanti jam 1. Ya, benar nggak? Benar nggak? Tiba-tiba datang ke saya ketakutan, kuatik. Ya, benar kayak gitu ada. Tiba-tiba datang ke sini, masuk ke room muhasabah yang tadinya di scroll aja dulu, scroll teman-teman. Ada live apa pagi-pagi jam 5.30 nangis-nangis. Ini orang mana lagi, setiap saya lihat nangis aja lagi. Nangis apaan itu? Jam 5.30 dilihat nangis. Tuh, Masya Allah. Nah, ini misal salah satu. Ini salah satu. Mungkin teman-teman itu mendapatkan apa? Hidayah mungkin dari mana? Dari live-live seseorang, dari kata-kata seseorang, dari video-video seseorang. Itu bukan kebetulan Allah yang merencanakan. Ya. Itu. Pagi-pagi siapa yang kayak gitu? Pagi-pagi lihatnya, yuk dibantu sharing-sharingnya yuk. Datang ke sana. Tadinya santai-santai aja, boro-boro nangis. Besok-besok ya, udah scroll, tiba-tiba lagi berdoa berhenti, tiba-tiba dengerin, nangis juga, meneteskan air mata. Maka ketika kita meneteskan air mata dan mengingat dosa, disitulah Allah datangkan hidayah. Benar. Yang tadinya nggak mau saya riba saya tahu, tapi bagaimana kondisinya? Tiba-tiba teman-teman setiap hari ngedengerin riba. Apalagi kemarin ada testimoni hancurnya karena riba. Semakin takut, saya takut. Tadinya yang santai-santai saja, sekarang jadi tambah takut, benar. Akhirnya karena ketakutan. Karena takut sama Allah. Takutnya sama siapa? Sama Allah. Ketika kita takut kepada Allah, aku masuk pas lagi terpuruk ya. Takutnya karena Allah, takut akan siksa dunia, takut akan siksa akhirat, makanya disitulah datang hidayah. Tapi orang-orang ada gini, ada orang-orang yang ketika diingatkan itu merasa diserang. Dia sudah riba, ketika saya ingatkan riba, maka dia bilang, ngomong doang, nggak gampang. Saya nyatanya itu diserang. Itu dia apa? Menutupi kebenaran dengan kesalahan dia. Contoh nih, ada orang dinasehatin, padahal dia lagi maksiat, dinasehatin nih, ayolah janganlah mabuk-mabukan, ayolah sadar, kamu masuk suci, misal, benar nggak? Ya, itu dia merasa diserang, bahwa dia itu saat ini sedang
melakukan kesalahan, contoh nih, maaf ngapurane ke tekan dani bapak-bapak ke ya. Orang-orang gak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Orang-orang yang lagi suka dengan orang lain misalkan. Oh, dia punya istri, oh dia punya suami, tiba-tiba suka sama orang lain, tiba-tiba selingkuh kalau diingatkan. Coba kalau diingatkan. Bapak ke mah tukang lemboni, ngebohongin. Kemana-mana mau bohong, kemana-mana mau bohong. Abi mah iya teh, saya teh meni cinta pisan ke didinya teh. Saya teh suka pisan, sayang pisan ke bapak teh. Kenapa atuh bohongin? Kenapa selingkuh? Kenapa? Bohong ya. Kata ini, kalau belum dapat hidayah nih, biasanya suka kayak gini. Kamu mah cemburuan aja. Dah saya mah nggak ngapa-ngapain. Yang sakit siapa? Yang mengingatkan. Makanya jangan sakit ya. Kalau mengingatkan orang-orang dalam kebaikan. Misal saya lagi ngomong masalah riba nih. Saya lagi ngomong masalah riba. Tiba-tiba bilang, bunda mau ngomong doang. Sabar, nggak apa-apa. Dan memang itu mah proses. Proses, siapa tahu nanti kalau sudah terus diingatkan, nanti tiba-tiba, iya bener ya kata bunda. Dapat hidayah. Alhamdulillah. Ya, karena orang-orang yang dapat hidayah, dia tidak merasa diserang, tapi justru dia akan merasa diingatkan, dikasih jalan yang benar. Benar nggak? Ya kan? Coba orang kita ngasih tahu kepada anak-anak kita belum tentu langsung dijalankan. Nah, ayo sholat, mereka tahu sholat baik, tapi belum tentu dijalankan. Ya kan? Apa ya? Belum datang jatuh hidayah itu. Benar ya? Jadi itu tanda Allah sedang melunakkan hatinya. Jadi orang-orang yang ketika diingatkan, kemudian dia menangis, kemudian menyadari kesalahan, itulah Allah sedang melunakkan hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Jadi ketika udah ngomong Allah nih, ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, tapi banyak orang-orang yang tidak percaya. Benar, udah tahu kalau riba itu nggak boleh, ada di dalam Al-Quran itu, bukan saya yang ngomong, saya yang diserang. ya gimana, ada Allah mah di mana? Bunda aja dia omong, nggak apa-apa, silakan aja, silakan ketemu juga nggak ngomong, nggak apa-apa. Ya, yang penting mah dijaga hatinya, jangan baperan. Gitu ya. Kalau menasehatin seseorang, kemudian nanti dia membalik malah akhirnya menyerang kita, jangan baperan, kita harus siap. Karena mungkin dia belum paham, karena mungkin belum datang hidayah. Ya, oke, seperti itu. Sabar aja. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kayak gitu ya, mengingatkan orang-orang yang dekat. Biasanya justru orang-orang terdekat ya, belum tentu percaya dengan kita. Orang-orang terdekat itu belum tentu percaya dengan kita, justru orang lain yang tidak kenal dengan kita. Benar nggak? Saya dulu ketika jatuh 3,8 miliar, saya menawarkan tour travel. Yang percaya justru orang yang tidak kenal dengan saya, tapi orang yang sudah kenal, alah nafis, wingi be jatuh, nembe be bangkrut, dodolan beras, dodolan travel, nawani mengenyong maning, ya nyong. Ngomong apa sih bunda? Maksudnya gini, lah nafis, nawarin travel sama saya. Orang kemarin juga baru jatuh dari beras, banyak hutangnya. Ya nanti gimana mau ya mendapatkan pelayanan yang baik, orang baru juga buka. Tapi kalau orang lain kan nggak tahu siapa kita. Ya, nah itulah Allah kasih jalan dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Teman-teman baru, ya pelanggan baru, gitu. Ya kadang kia mun ngapak-ngapak, mun kadang bahasa Sunda, iya kan bahasa ngapak ya teh kia nya. Kadang iya teh bahasa ngapak, kadang mah bahasa Sunda, kadang bahasa Sunda, ya kadang bahasa Jawa kayak gue ya. Oke ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, yang kedua yaitu mulai senang beribadah. Ya, mulai senang beribadah. Kalau yang pertama, tanda-tanda orang-orang dikasih hidayah sama Allah, yang pertama apa tadi? Teman-teman, yang pertama apa tadi? Oke, dilembutkan hatinya dan gampang tersentuh. Ya, ini yang pertama.
Kak Puji Widya, langsung aja hubungi ke sini, kirim pesan. Assalamualaikum Kak, saya dapat door prize muknah. Kirim alamat, nama, nomor telepon, alamat lengkap sekarang, jangan nanti-nanti. Ya. Ini kayaknya hari ini banyak yang nulis kayaknya. Kayaknya materi saya hari ini banyak yang nulis ya. Teman-teman, ini biasanya akan saya ulangi-ulangi terus. Dan untuk door prize selalu ada biasanya. Kadang, kapan-kapan saya nanyain, kadang-kadang teman-teman dapat. Ya. Oke, makasih ya teman-teman semua ya. Dilembutkan hati. Oke. Kemudian, tanda-tanda yang kedua yaitu dia itu akan merasa senang ketika ibadah. Happy rasanya. Semua yang dilakukan itu untuk Allah saja. Karena Allah itu yang tulus kepada kita. Kita meninggalkan sholat, Allah masih ngampunin kita. Ya coba teman-teman ngecewain orang lain, ngecewain mertua sih, maksud saya, ya bisa ngecewain mertua yang baik, bisa ngecewain pasangan, ya, bisa ngecewain anak, bisa ngecewain sahabat. Coba kalau dikecewain, kalau nggak ngomel-ngomel, Allah mah tidak. Allah mah, kita mah sholat ya jarang-jarang, kadang lupa waktunya. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar dulu lah. Makan bakso enak temen kayak kok. Makan bakso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar dulu. Tar lah. Ya. Itu. Jadi ketika kita dipanggil sama Allah, santai-santai saja. Tapi orang-orang yang dia sudah benar-benar mendapatkan hidayah, rasanya kalau nggak sholat tepat waktu, rasanya kok ya gimana, rasanya ada yang kurang. Kalau nggak sholat tahajud, rasanya gimana. Biasanya suka ngomel-ngomel kalau cuci baju, cuci piring, ngomel-ngomel nih. Cuci cuci baju belum, cuci piring belum, nganterin anak belum, yang ini anak, yang satu gogoleran, belum sholat, yang satu belum mandi, yang satu lengohan, belum makan, belum suami minta kopi belum dibikinin. Aduh, iya tanya, meni hidup kia teuing. Hidup teh gini-gini teuing. Akhirnya ngomel-ngomel, marah-marah, akhirnya jadi dosa, begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa, ngomel juga dosa. Ini kalau offline enak nih. Kalau offline nih. Teman-teman nanti sama saya ngomel juga dosa. Nanti jawab teman-teman ya. Ngomel dosa. Ini harusnya yang mencuci piring dapat pahala, bikinin kopi dapat pahala karena marah-marah. Kita pakai lah. Kalau mau ngomel, baik heran aku. Dari tadi ngomel aja nih, kopinya makan. Marah-marah, jadi dosa. Dah mamak cantik-cantik kok bikin kopinya ngeromet-ngeromet. Ya, sekarang mah enggak. Bikin kopi ibadah. Tidur juga ibadah, cuci piring ibadah, cuci baju ibadah gitu. Untuk siapa? Bagi yang beriman semua jadi ibadah gitu. Jadi semangat. Cuci piring, bentar dulu ya. Saya mau cuci baju dulu. Kamu tunggu dulu. Tunggu dulu kamu ya. Tunggu di situ. Saya akan ke situ. Nanti ketika cuci piring, alhamdulillah ya Allah dengan mencuci piring, ya Allah lunas hutang-hutangku. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang baru kenal dengan saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya, teman-teman ya, yang baru kenal dengan saya, klik tombol loncengnya di sini, klik tombol plusnya di sini, klik tombol plusnya, follow akun saya, lihat video-video saya, ikuti live muhasabah juga jam 5.30 biar teman-teman lebih oke lagi teman-teman ya, lebih semangat lagi. Oke, biasanya nangis-nangis di sana, habis nangis ketawa, itulah muhasabah, masya Allah. Ya. Jadi setiap yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya. Rindu dengan melakukan sesuatu untuk Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ngantar makanan ke tetangga, ibadah. Sabar dihina-hina, ibadah. Ya ibadah. Kenapa?
sabar, menahan segala sesuatu yang tidak suka, dihina-hina nggak suka, karena sabar jadi ibadah, dapat pahala. Semua lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu ya Allah. Udah. Ya. Kalau disuruh tadinya sama bapaknya, Mak, apa? Ayo sana beli rokok. Nggak mau. Sibuk-sibuk. Nyuruh-nyuruh aja terus. Bapaknya emang nggak pengertian sama saya. Ayolah cantik. Nggak. Ya mas saya dikasih 10 gepok. Mau bebek. Dikasih gepok aja mau. Ayolah beliin inilah. Kalau sekarang enggak. Ma beliin kopi mah. Siap. Bebek. Ada aja. Yuk, salam kenal teman-teman yang baru masuk. Silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya. Oke, kayak ya. Oke, siap ya. Salam istiqomah ya, teman-teman ya. Baik, ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah ketika dia melakukan segala sesuatu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diniatkan untuk ibadah. Jadi semua itu ada nilai ibadahnya. Ketika kita niat ikhlas lillah karena Allah, maka akan mendapatkan yang namanya pahala. Orang-orang kalau dikasih pahala masa nggak mau sih? Daripada kita udah nyuci piring sambil ngeromet, nyuci piringnya iya, capeknya iya teman-teman. Sekarang dihina-hina iya, ngerasa juga sakit hati iya. Tapi lebih baik sabar. Sabar mah dapat pahala, sakit hati ngeromet-ngeromet mah dosa. Sama-sama rasanya, tapi nikmatnya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, paham ya. Kemudian teman-teman, orang-orang yang dapat hidayah, biasanya dia itu ibadahnya, sholatnya tidak hanya sebagai kewajiban. Ya. Ya Allah, jam loro ya, udah jam 2 ini belum sholat. Padahal nanti aduh bentar lagi gimana, ada yang mau kesini, saya belum ada uang. Jadi sholatnya hanya kewajiban saja. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah benar-benar dia itu fokus kepada Allah, benar-benar dia menyempatkan waktu kepada Allah, ya beda dia. Untuk Allah mah beda. Aku yakin ini banyak orang-orang yang sholat tapi nggak yakin. Jadi sholatnya hanya sebagai kewajiban saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha menyayang. Lagi diucapkan. Sholat nih, lagi ucapin tuh. Udah kayak gitu langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba, mah, apa nak? Ada yang datang. Siapa? Jaket hitam. Innalillahi. Ya Allah, engkau tidak sayang kepadaku. Ya Allah, kenapa engkau datangkan cepat ini? Baru juga bilang Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Itu habis sholat. Tiba-tiba, ya Allah, kenapa engkau tidak sayang? Ya Allah, engkau datangkan penagih secepat ini. Belum ada uangnya. Korean, karu-karuan. Katanya apa? Bismillah, indah sekali ketika kita sholat. Jadi kalau sholat itu dihayati, kita itu sedang apa? Berdoa, kita hayati benar-benar ada Allah ini, Allah yang akan membantu kita, sahabatku. Allah yang membantu kita ini, Allah yang sedang dihadapi. Ya, maka orang-orang yang dapat hidayah dia bisa lebih khusus sholatnya saat ini. Coba siapa di sini kalau berdoa sekarang udah bisa menangis? Ada? Itu salah satu orang-orang yang dapat hidayah insya Allah. Ya, makanya teman-teman ikut berdoa bareng-bareng yuk. Ya, iya. Benar-benar Allah itu Allah ada. Allah itu gimana ya? Coba saya mau tanya kepada teman-teman. Kalau teman-teman itu suka kepada seseorang, kemudian ingat, ya. Ingat, itu bisa ke bawah suasana. Ingat orang yang kita rindukan. Ingat orang, kan diingat-ingat ya. Seakan-akan itu ada, senang sekali. Saya ada anak, ketemu dengan anak senang. Anak loh teman-teman, bukan yang lain loh. Ini aneh-aneh. Anak, suami, bukan orang lain yang aneh-aneh, bukan. Coba. Tapi itu orangnya nggak ada. Tapi ketika teman-teman sama Allah tuh kenapa nggak bisa? Hanya saja Allah mah belum bertemu. Ya, kalau misalkan orang yang kita sayangi mah udah ketemu. Anak kita anak, teman-teman. Jangan aneh-aneh pikirannya. Ya, anak ini mah seneng banget anak saya ada di Jepang, mau pulang. Jepang mana? Gua Jepang, Bandung. Mau pulang rasanya ketemu. Aduh, enak banget saya kalau ingat anak saya. Coba rasakan keberadaannya, senang, saya bahagia.
Ya, seperti itu bahagia. Misalkan ketemu nih, ya Allah, saya senang banget, ya Allah. Ya, rasakan keberadaan Allah itu, rasakan benar-benar. Nah, orang-orang yang dapat hidayah itu sudah bisa merasakan itu. Coba teman-teman yang sholat tahajud malam, gimana, siapa yang bisa merasakan kenikmatan doa pagi-pagi? Kenapa bisa nangis seperti itu? Merasakan betapa nikmatnya berdoa kepada Allah tadi pagi. Siapa yang ikut setiap pagi jam 5.30 kalau berdoa menangis, cung? Ada? Coba siapa yang suka menangis kalau pagi-pagi ikut muhasabah? Yuk ikut muhasabah pagi jam 5.30 ya. Membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, kemudian membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri biasanya nangis. Kemudian berdoa pun bisa menangis. Selalu menangis? Masya Allah. Disitulah teman-teman. Ya. Kemarin ada yang testimoni, sekeras itu hatinya. Yang tadinya itu enggak, rasanya apa ya? Rasanya duniawi. Ada orangnya di sini, ada ya? Duniawi. Tapi ternyata Allah berikan hidayah pada waktu muhasabah. Yuk yang baru masuk silakan klik tombol plusnya yuk. Mbak Tia, bundanya ngajak nangis, bukan saya. Teman-temannya aja cengeng. Salah ya. Iya, beribadah hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka dia akan merasakan apa? Rindu membaca Al-Quran, rindu membaca sholawat. Ya Allah, Engkau datangkan kerinduan kepada hamba, ya Allah, untuk bangun sepertiga malam. Tuh. Orang-orang yang biasanya dia itu dapat hidayah sekarang itu dibangunkan sepertiga malam, nggak ngantuk-ngantuk lagi, nggak harus dipaksa-paksa lagi, nggak harus pakai alarm lagi. Kenapa? Karena datang ini ditarik rasanya rindu. Kalau pagi-pagi nggak sedekah subuh rasanya ada kehilangan. Kalau pagi-pagi nggak ikut doa bareng muhasabah, aduh rasanya gimana ini jam 6 belum nongol aja udah kayak dibombardir itu WA-nya. Rindu. Ya. Ini makanya orang-orang yang ada di grup muhasabah ini luar biasa. Kalau jam 3 belum di-share untuk sholat tahajud, jam 2 saya udah dibombardir sama jamaah. Bunda, belum di-share sholat tahajudnya. Bunda, nggak cuma 1-2 orang. Ratusan orang itu ngebombardir. Masya Allah. Ayo siap. Benar ya? Itulah. Kalau teman-teman sudah bisa merasakan itu, alhamdulillah Allah kasih hidayah. Bismillah. Ya. Oke, kemudian teman-teman, orang-orang yang dapat hidayah, dia tidak nyaman saat berbuat dosa. Ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga, tidak nyaman ketika berbuat dosa. Kalau yang pertama adalah tadi, ya, hatinya dilembutkan, mudah tersentuh oleh kebenaran. Kemudian yang kedua, mulai senang dengan ibadah. Nah, itu tadi keterangannya, ya, senang dengan pengen membaca Al-Quran lah, ingin rindu dengan sholat malamnya lah, ya. Awalnya berat loh teman-teman, awalnya berat. Tapi ketika kita itu sudah mendapatkan kenikmatan, ringan sekali melakukan segala sesuatunya, ringan. Mau yang tadinya teman-teman itu bangun jam 5 aja udah ini abot, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kakek lagi azan. Ya Allah, kakek itu kalau azan, ya Allah, bikin ngantuk lagi. Bukannya bangun, tidur lagi jam 5 berat. Tapi sekarang teman-teman bangun jam 1:30, jam 2. Kemarin kita membaca Al-Fatihah 313 kali. Benar ya? Jam 2 udah 2.000 orang yang ada di live teman-teman. Itu membuat saya merinding luar biasa. Ternyata selama ini ribuan orang dibangunkan sama Allah untuk sholat tahajud. Masya Allah, untuk sholat malam. Merinding saya. Kemarin saya nggak menyangka. Di kita live jam 1:30 malam, ternyata yang masuk 2.300. Kalau nggak salah kemarin yang sama-sama membaca Al-Fatihah 313. Ya, Masya Allah luar biasa. Insya Allah kita akan membaca Al-Fatihah 313 kali di malam tahun baru insya Allah ya. Di bulan Desember insya Allah kita akan isi teman-teman ya. Hari-hari kita insya Allah waktunya tidak akan terbuang sia-sia. Kalau siang sama saya ditemani di live. Jadi nggak usah gosip-gosip teman-teman. Daripada gosip mendingan dengerin saya. Ya Allah. Ya. Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, tidak nyaman saat berbuat dosa. Ya.
tidak nyaman ketika berbuat dosa. Gibah itu adalah sarang dosa. Ngomongin orang sarang dosa. Jadi sekarang udah nggak mau gibah-gibah lagi. Aduh, takut ini nanti ada sarang dosa. Ya, sarang tawon aja sakit kalau dientup. Apalagi gibah-gibah. Yang ketiga, tidak nyaman ketika berbuat dosa. Yang kedua apa tadi? Ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah yang kedua tadi apa? Teman-teman, yang kedua, ayo. Yang kedua apa? Ayo. Yang kedua, tidak nyaman saat berbuat dosa, kan? Kan ketiga. Oke, yuk teman-teman. Kalau untuk bulan Desember, oke. Masa ada gibah dipimpin, ya nggak boleh. Oke, yuk teman-teman, apa itu? Oke. Yang kedua apa, teman-teman? Ayo, yang kedua. Ayo. Nah, teman-teman, awas. Ini nih, oke. Ya. Lebih rajin beribadah. Oke, Mbak Arti ini, kok nggak bisa semat ya? Mbak Arti yang dapat ya, yang profilnya bunga-bunga. Mbak Arti, tolong Kak, alhamdulillah, tolong, ini nggak bisa disematkan. Jadi takutnya nanti nggak ketulis. Ada Mbak Arti di sini. Ya, ada Mbak Arti di sini yang dapat. Jadi semuanya rajin ibadah. Nah, itu tuh ya, rajin ibadah. Ya, Mbak Arti. Silakan langsung hubungi DM saya aja langsung. DM saya aja. Biar satu pintu ya, Mbak, alhamdulillah ya. Nanti kita langsung aja. Biar satu pintu aja dulu. Kesini aja, DM saya aja. Ya, lebih rajin ibadah, dilakukan semuanya ibadah karena Allah. Assalamualaikum Kak, saya dapat muknah. Kirim alamatnya, kirim nomor teleponnya, kemudian kirim nama ya, nama. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak nyaman berbuat dosa. Itu yang ketiga. Tidak nyaman berbuat dosa maksudnya gimana? Kalau dulu santai-santai, riba santai-santai, sudah terbiasa, rasanya nggak salah. Riba terus saja, ngutang terus ke koperasi. Oke ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau teman-teman itu dulu itu nyantai aja, ngomongin orang rasanya ringan. Ngomongin orang, gibah. Ingat, gibah itu dosanya di atas zina. Ada 100 dosa besar yang diabaikan sama seorang wanita. Dan sekarang gak cuma seorang wanita, karena banyak laki-laki sekarang juga banyak gibah. Banyak laki-laki juga sekarang ada kesalahan sedikit di media sosial. Dibesar-besarkan, diposting-posting, malah disebarkan. Itu gibah, awas, hati-hati. Gibah itu dosanya di atas zina. Zina itu adalah dosa paling rendah yang ada di riba. Ya Allah, ngeri banget teman-teman nih. Stop mulai saat ini ngomongin orang. Daripada ngomongin orang, teman-teman ayo sini gabung muhasabah. Sini gabung di live saya. Daripada ngomongin orang gak karu-karuan. Ya, perhatikan. Ya, Mbak Nabila, Kak Sarah, teman-teman. Nih yang suka gosip-gosip. Perhatikan baik-baik. Ketika kita itu memiliki dosa gibah, maka tidak semudah kita itu memiliki dosa zina. Kita minta maaf, kita nggak usah zina lagi, udah hubungannya kita dengan Allah. Tapi kalau kita suka gosip-gosip nih, ibu-ibu, emak-emak yang ada di lingkungan-lingkungan, yang suka di arisan-arisan gosip, yang suka gibah-gibah, ya, ada orang kalau mau arisan pakai seragam satu aja, seragamnya salah nggak kepake, diomong-omong. Awas, jangan suka gibahin, jangan. Ketika ada teman-teman yang suka gibahin, maka pahala-pahala kita dikirimkan kepada orang-orang yang kita gibahin. Seberapa besar ibadah kita, teman-teman, sampai kita merelakan ibadah kita, pahala kita itu dikasihkan kepada orang-orang yang kita ngomongin. Pagi-pagi beli sayur, yuk, mang, sini mang. Ya, saya mau beli, Mang. Mang, kalau tetangga itu kemarin itu kalau nggak salah itu ribut ya. Kan ada emang di situ. Pagi-pagi ngeributin orang, recokin. Na'udzubillah. Karena apa? Nggak cuma kita minta maaf kepada Allah, tapi dosa gibah ini itu akan diampuni setelah minta maaf langsung kepada orang yang kita gibahin. Ayo, bahaya. Benar?
Pertanyaan saya, dari TK sampai sekarang berapa orang yang kita gibahin? Berapa orang? Mana orang yang dulu kita benci, mungkin dulu kita omongin. Teman-teman, ini ada gosip-gosip di TV, teman-teman ikut ngomongin. Ini kenal sama orang enggak? Kenal sama dia enggak? Artis mungkin atau siapa, teman-teman kenal enggak? Gara-gara suka gosip-gosip, lihat TV-TV, lihat media sosial, sampai kayak gini. Sampai kejatuhan handphone, lihat gosip, bayangkan. Udah kayak gitu, besok pagi-pagi, jeng, tadi malam saya itu lihat ini, lihat VT. Itu ada orang sana, orang Kalimantan, nggak tahu siapa. Gosip. Makanya setiap pagi teman-teman, yuk yang baru masuk silakan klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya. Ya. Klik tombol plusnya, yang baru masuk klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Yang baru masuk klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, ya, yang live teman-teman, ketika saya ada live teman-teman akan mendapatkan undangan. Baik, teman-teman tadi yang mendapatkan mukena Mbak Arti, teman-teman perhatikan, yang dapat mukena atau door prize apapun, ya, perhatikan. Yang DM ke sini silahkan diperhatikan profilnya sesuai dengan yang dapat. Jangan nanti dapatnya misalkan Udin, oh nanti yang lapor Rusmini, ini Pak nggak ada Rusmini itu istri saya, nggak bisa, harus sesuai profil, ya, harus sesuai profil, DM-nya dari profil masing-masing, oke? Ya silahkan, ya, nanti jawab dulu teman-teman, kalau ada pertanyaan dari saya maka ikuti yuk AKT, ya, ikuti materi saya. Yang tadi dapat, tolong perhatikan, segera di DM sekarang. Kalau misalkan nggak hari ini DM, kita anggap hangus ya. Nggak dapat, kita ganti dengan yang lain. Oke? Kita tunggu sekarang yang tadi dapat. Cepat segera ya, kirim pesannya. Oke? Bunda, kayak gitu banget. Ya biar cepat masalahnya nanti kalau gini teman-teman. Kalau door prize dikasih, teman-teman nggak lapor ke kita. Kita nggak kirim-kirim karena belum ngasih alamat. Nanti udah berbulan-bulan. Bunda, saya sudah berbulan-bulan belum dikirim. Lah wong alamatnya juga ngirimnya telat. Ya. Bagaimana cara menghindari gibah? Perhatikan. Hindari lingkungan-lingkungan yang suka gibah. Bun, tapi kan lingkungan itu asik. Hindari. Itu bahaya. Kemudian yang kedua, jangan suka lihat media sosial yang suka gibah. Makanya setiap pagi teman-teman kita berdoa ya. Ya Allah ya Rabbana, maafkanlah hamba ya Allah. Jika selama ini hamba pernah menggosipi, menghibahi orang-orang yang dikenal atau tidak dikenal. Itu setiap pagi kita ada doanya sampai menangis itu teman-teman. Karena kita merasa, kita 50 tahun dulu dari TK sampai sekarang berapa orang yang kita gibahin. Berapa pahala-pahala yang sudah kita kirimkan ke sana, ke mereka orang-orang yang kita gibahin. Maka teman-teman yang saat ini sedang digibahin, makanya saya sudah bilang, ayo terima keadaan. Kalau teman-teman lagi digibahin sama orang, sabar. Makanya orang-orang yang lagi digibahin dapat pahala transferan dari mereka yang gibahin. Iya, jangan sampai teman-teman itu gibah. Udah cukup. Misalkan, sini aku mau ngomong sama kamu, emang ada apa? Tetangga saya kemarin kayak gini. Udah maaf banget. Kecuali kalau mau cari solusi itu namanya islah. Itu bukan gibah ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang curhat tapi minta solusi, itu bukan gibah. Dan teman-teman, ketika ada orang yang curhat sama teman-teman kemudian meminta solusi, jangan disebarkan lagi. Makanya bahaya gibah itu disebarkan. Itu akan pahala dosa jariahnya itu akan terus menyebar. Ya, hati-hati. Jangan suka kumpul-kumpul dengan orang-orang yang dapat hidayah yang tadinya suka kumpul-kumpul, entah sama Allah itu rasanya kok males ya. Kumpul dengan orang-orang yang biasa, teman-teman yang biasa yang suka gibah, itu rasanya kayak males. Itu Allah kasih itu biasanya. Ya, takut jangan. Awas hati-hati ya. Jika engkau merasa tenang dengan sesuatu perbuatan, itu adalah kebaikan. Jika hatimu gelisah, itu adalah dosa. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman,
Teman-teman pernah nggak menyadari, ini orang-orang yang dapat hidayah, ketika dia itu saat ini sedang riba, gelisah rasanya. Aduh ya Allah, saya punya dosa riba. Itu dia dapat hidayah tuh. Tapi kalau dia santai-santai nggak bisa. Ya, udah tahu itu dosa. Ngomongin orang udah tahu dosa. Tapi ternyata gampang aja ngomongin orang. Nah itu belum dapat hidayah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah biasa menahan ini nggak ngomongin orang, tiba-tiba teman-teman itu ada yang ngajak ngomongin orang. Ini rasanya kok dosa banget saya ngomongin orang, rasanya nggak mau banget. Ada yang kayak gitu, tahu? Ya, nah itulah orang-orang yang dapat hidayah. Maka ketika ya dia itu merasa gelisah, ketika ada sesuatu yang membuat dosa, dia gelisah. Aduh takut ngomongin orang mah takut. Takut saya mah bohong nih, orang-orang baik nih yang nggak mau berbohong nih. Ya. Saya takut kalau bohong, saya mah takut. Saya takut kalau ngomongin orang. Ya, ada ketakutan di sana, maka itulah orang-orang yang dapat hidayah. Tapi kalau dia kebohongan terus dia lakukan, rasanya tuh ringan sekali. Nah, itulah belum dapat hidayahnya. Ya. Oke, kemudian yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah dia mudah memaafkan dan tidak suka balas dendam. Awas, hati-hati ya. Yang suka balas dendam, yang suka marah-marah, tidak memaafkan orang, ini orang-orang yang belum dapat hidayah. Orang-orang yang sudah dapat hidayah, ketika dia itu digibahin, ketika dia dicaci maki, ketika dihina-hina, dia itu tenang. Allahumma lajin li qalbi. Biasanya orang-orang kayak gini yang lagi banyak hutang, lagi banyak masalah. Kenapa Bunda ngomong kayak gitu, kan saya ngalamin. Ya. Ketika saya lagi banyak hutang dulu, banyak yang mencaci maki, ya, banyak yang mencaci maki, banyak yang ngancam-ngancam. Makanya banyak orang-orang yang ditagih marah-marah, ya itulah. Belum dapat hidayah mau membayar. Orang-orang yang sudah ngerasa bahwa iya saya salah ngezolimin orang. Saya salah kalau saya itu ngutang sama kamu ketika kamu sekarang lagi banyak kebutuhan kok saya nggak bisa bayar. Saya ngerasa salah banget. Ada kayak gitu jarang. Ini ditagih, aduh saya pusing ditagih. Udah tahu kondisi kayak gini kamu nagih loh, yang dia juga butuh. Kemarin saya membahas tentang hutang, yang meminjamkan sama yang minjam. Sama-sama ya harus ngerti. Ya kan gitu. Saya dulu pernah ngerasain teman-teman kalau ditagih saya rasanya kok ya kesel banget ya. Karena belum ada. Ya tapi kan sama aja dia juga butuh setelah sadar. Ya. Ternyata ya Allah, ternyata saya banyak menzolimi orang. Makanya kalau ada orang punya hutang 50.000 pun teman-teman, jangan bilang 50.000 aja ditagih-tagih kayak punya hutang 1 miliar aja. Hati-hati, mungkin 50.000 bagi dia saat ini sangat dibutuhkan. Benar ya? Makanya teman-teman yuk, orang-orang yang dapat hidayah, dia sadar kalau punya hutang, dia sadar. Saat ini digibahin, ya dia sabar. Karena apa? Adanya penagih, adanya orang ngomel-ngomel karena kita undang. Siapa yang undang? Ya kita. Kapan gue ngundang? Ya dulu. Dulu ketika kita ngutang, baru kita ngundang nih. Ketika kita ngutang ke bank, kita ngundang penagih-penagih. Dengan cara apa? Tuh, nggak dibayar. Benar kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini saya disuruh diam, suruh makan permen yosan atau kepriwe ke, Kang? Heran banget anggo ini ditekanin bareng iku kok. Anu nyoman dan cerewet apa ya? Gara-gara lihat saya cerewet dari tadi ngomong terus jadi dikasih permen yosan. Anak-anak baik. Oke? Jadi mudah memaafkan. Jadi sekarang teman-teman kalau ditagih-tagih nggak apa-apa, ya ditagih dihadapi. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kalau nih kalau orang nggak niat mau bayar Bun gimana? Ya kalau nggak niat mau bayar urusannya di akhirat nanti kalau kita tidak mengikhlaskan. Nanti kita bahas lagi deh. Ya nanti kita bahas lagi antara pengutang dan yang ngutang. Oke, biar sama-sama mendapatkan ya manfaatnya. Yang ngutang dapat manfaat dibantu, ya. Nah, yang ngutangin dapat pahalanya. Tapi ini bisa nggak dapat pahala ketika menjadi zalim. Makasih Mbak Uswatun. Yes. Maksud saya bukan kayak gitu. Mbak Uswatun, makasih ya. Esok kawan-kawan jaluk jas sesat.
Oke, Kak Raffi kenapa? Bun, tetangga aku suka buang sampah di tempat aku, diomong. Ya, pelan-pelan diomongin aja. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang ini dia tiba-tiba akan dilembutkan sama Allah. Ya. Dia akan dilembutkan sama Allah, memiliki hati yang lembut. Yang tadinya teman-teman gampang marah, ketika ada penagih langsung marah-marah, anaknya dimarahin, suaminya dimarahin, cuci piring marah-marah, jadi piring itu dimarahin. Apa-apa dimarahin teman-teman. Ya, nggak bisa menerima keadaan. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka dia bisa menenangkan hatinya. Allahumma layyin li qalbi ya Allah ya Rabb. Layin, artinya layin itu lembut, lembutkanlah li untukku, kolbi hatiku. Biar tidak ya Allah, Engkau datangkan penagih kepadaku saat ini ya Allah, hamba yang salah. Hamba terima keadaan ini ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa membayar ya Allah ya Rabb. Gitu, jangan langsung ada penagih kemana saya harus ngutang, tidak. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika prasangkanya dia baik, saya bisa melewati ini. Saya mampu, saya bisa bayar tanpa harus ngutang lagi. Gitu. Ya, begitu caranya. Awas. Maafkanlah orang-orang yang menghibahi teman-teman saat ini. Lagi bangkrut, lagi banyak masalah, lagi banyak hutang. Biasanya banyak yang ngomongin. Benar nggak? Benar ya? Yuk teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, follow akun saya. Jam 1 kita akan membahas tentang hutang riba. Ya, silakan. Silakan teman-teman klik tombol plusnya. Zikir apa, doa apa untuk membayar hutang? Allahumma kfini bihalali kangan haramik wa agnini bifadli kangan mensiwaktu. Doanya sering saya sepil, sering saya baca setiap pagi kita baca, ya. Setiap siang juga saya baca, Mbak Yani. Oke, bagaimana orang-orang yang menyakiti hati kita? Bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita? Udah tahu belum? Kayaknya orang-orang yang sudah ikut muhasabah mah udah tahu. Ada orang-orang dihargai sama orang lain ketika kita memiliki kekayaan, memiliki value, memiliki nilai, memiliki hal positif yang ada dalam diri kita. Lah, ngutang banyak. Ya. Hutangnya banyak, kemudian rumah mau dilelang, mobil mau diambil sama bank. Coba, mana ada orang gak ngomongin, yang ada juga sahabat dekat juga ikut ngomongin. Ya, dan ketika seperti itu teman-teman, mana yang peduli? Nggak ada yang peduli. Jangan teman-teman berharap sekarang punya hutang, berharap dari orang lain. Ada yang minjem ke siapa ya, minjem ke siapa. Jangan, sekarang jangan kayak gitu. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Kita nggak harus bayar sama Allah mah. Kalau bergantung kepada manusia, ada yang minjemin, nanti giliran dia jatuh temponya, kita cari-cari lagi, kali lubang tutup lubang. Sekarang aman, nanti hancur lagi. Sekarang aman, nanti hancur lagi. Apalagi kalau bunga berbunga, hancur sehancur-hancurnya. Nanti jam 1 siang saya akan bahas lagi. Ya, jangan berharap banyak yang peduli ketika kita banyak hutang. Loh, kita lagi banyak hutang kok. Ayolah, bantu saya lagi banyak hutang. Lah, orang dianya aja yang dimintain bantuan juga mungkin dia lagi banyak kebutuhan. Saya ngerasain teman-teman. Makanya saya punya hutang 3,8 miliar itu dulu. Saya itu sadar diri, dan saya hutangnya banyak. Gimana mau pinjem sama teman? Minjem 100 ribu aja, nggak dipinjemin iya, diomongin iya. Dan Nafisah dulu mah punya mobil. Dulu mah usahanya lancar ya. Sekarang, pinjem kemarin ke saya 100 ribu. Dikasih sama kamu? Tidak, dan saya mah nggak ada. Diomongin iya, nggak dikasih. Itu orang-orang yang lagi terpuruk. Maka ketika kita dalam kondisi seperti itu, tidak bisa terelakkan dari omongan orang. Mau tetangga, mau saudara, disalahkan kadang sama pasangan, kadang dia salahkan sama anak. Udah lengkap teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan? Marah, menyalahkan keadaan, nggak enak makan, nggak enak tidur, rugi serugi-ruginya. Ya, ngapain teman-teman kayak gitu? Ayo bangkit, cari jalan keluar teman-teman. Nggak usah pikirkan orang-orang yang ngomongin kita. 3N ini terapkan, no comment. 3N ini, no comment, no mikir, no jengkel. Jangan komenin apa yang orang katakan tentang diri kita. Hei mbak, kamu tuh lagi jatuh banyak hutang, kenapa sih? Coba cerita sama saya. Nggak usah. Itu kepo-kepo namanya, nggak akan bantu kita. Nggak apa-apa, alhamdulillah aman aja mbak, doakan yang terbaik, alhamdulillah. No comment.
Kemudian jangan lihat jangan lihat status-status orang. Oh, pasti dia itu bikin WA itu buat saya, pasti. Kemudian nanti dilabrak, akhirnya nanti dimarahin dia. Kamu bikin status kayak gitu, kamu nyindir-nyindir aku buat apa? No, enggak kayak gitu. Kemudian yang kedua, no mikir. Jangan pernah kita pikirkan apa yang mereka katakan tentang diri kita. Akui aja bahwa apa yang mereka katakan itu benar, bahwa kita punya hutang. Akui memang kita banyak hutang. Biarkan aja. Ya. Kemudian no jengkel. Nggak usah jengkel, nggak usah sakit hati. Ketika banyak orang ngomongin kita tidak bisa terelakkan dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Mau kita baik kepada seseorang, kalau orang itu sudah benci kita, yang hanya terlihat adalah kesalahan-kesalahan kita. Nggak usah teman-teman balik baik, ya hanya pingin apa? Dapat penghargaan dari enggak. Kita harus tahu mana orang yang tulus, mana yang tidak tulus. Yang tulus dia akan menemani kita kapanpun, tidak pernah memandang kamu punya duit nggak punya duit, nggak akan mendang. Tapi ternyata banyak yang nggak tulus. Yang tulus itu Allah dan diri kita. Diri kita maksudnya, ini tubuh kita tulus. Otak disuruh mikir. Mau jam 12 teman-teman nggak bisa tidur, otak suruh mikir dia otak. Badan ini disuruh kerja, tangan ini disuruh nyuci piring, kaki disuruh ngelangkah-langkah. Apakah pernah berterima kasih kepada badan teman-teman? Pernah. Ada yang suka berterima kasih kepada badan, yang belum, terima kasihlah kepada badan ini. Makanya jangan sampai teman-teman sehat gara-gara banyak masalah, gara-gara diomong orang, ini badan disakiti. Saya nggak pernah nyakitin badan, tapi nyatanya nggak enak makan, nggak enak tidur. Siapa nanti yang kena ini? Lambung jadi kena, kaki jadi nggak bisa berjalan. Gimana bisa menyelesaikan hutang, bisa bekerja dengan baik? Emang ada yang peduli dengan hutang teman-teman? Nggak ada. Benar ya? Jangan teman-teman itu berharap dari orang lain. Saya mah berharap sama orang tua, ternyata orang tua nggak membantu saya. Saudara, stop mulai saat ini. Badan ini dijaga. Hei badanku, kita harus sehat ya. Hati, jangan sakit hati karena diomong orang. Ayo, jangan sakit hati. Allahumma lajin li kolbi. Jangan sakit hati. Kemudian otak, kamu tidur ya. Ini udah jam 10 malam. Ini mau tidur aja otak. Ini disuruh ngomong, disuruh mikir. Besok saya mau bayar gimana ya? Ini sampai nggak bisa tidur. Mata harusnya istirahat. Lihat. Aduh, aplikasi mana yang harus saya cairin ya? Suruh lihat. Kasihan badan kita. Ayo, yang menemani kita itu diri kita sendiri, tapi jarang kita hargai. Benar. Yang menemani badan kita tapi jarang kita hargai. Kita sibuk dengan pengorbanan kita untuk orang lain, berpikir untuk orang lain, memikirkan anak, memikirkan pasangan, berkorban untuk orang lain, berusaha membahagiakan mereka. Ya. Fisik kita digunakan untuk bekerja untuk siapa? Untuk membahagiakan mereka, tapi ternyata nih badan nggak pernah dibilang terima kasih sama kita. Benar? Ayo mulai saat ini teman-teman. Jaga badan ini ya. Jangan sampai teman-teman itu nggak bahagia. Badan ini disakiti. Ada yang masuk rumah sakit, pusing saya bun. Kenapa? Masuk rumah sakit kemarin gara-gara diomong tetangga, rumah saya mau dilelang. Loh, daripada masuk rumah sakit lebih baik kamu uangnya buat bayar utang kamu atau untuk kebutuhan kamu. Kan kamu lagi terpuruk. Iya juga ya. Lah sekarang ngapain? Ini badan disakitin. Ya, yuk yang baru masuk silakan klik tombol plusnya. Ya. Klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya yang baru masuk dengan saya, ikuti live saya nanti siang jam 1 tentang hutang ya. Oke. Tadi yang keempat apa teman-teman? Mudah memaafkan dan tidak suka balas dendam. Oke, saya ulangi ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama yaitu dia akan dilembutkan hatinya. Ya, dia dilembutkan hatinya, kemudian tersentuh ketika melihat suatu kebenaran. Tersentuh. Misalkan nih teman-teman nih, saya lagi ngobrol masalah riba di VT, kemudian ada yang komentar negatif. Ya, teman-teman tiba-tiba pingin aja saya tuh komentarnya positif. Ya, ini orang tuh aneh-aneh aja. Jadi sesuatu kebenaran yang disampaikan, teman-teman itu nggak rela kalau ada yang komentar negatif, maka banyak sekali di sana juga yang komentarnya positif. Ya, akhirnya balas-balasan saya lihat ini apa ini? Itulah orang-orang biasanya sesuatu kebaikan yang disampaikan kemudian disangkal. Biasanya orang-orang yang dia sudah biasa dapat hidayah, maka biasanya dia itu akan membantu, akan menyangkal bahwa benar-benar ini perintah Allah. Nah itu.
Ya. Kemudian yang kedua, mulai senang dengan ibadah. Nih orang-orang yang dapat hidayah. Mulai senang dengan ibadah. Yang ketiga, tidak nyaman saat berbuat dosa. Yang ketiga, tidak nyaman ketika berbuat dosa. Yang keempat, ya, mudah memaafkan dan tidak pernah balas dendam. Yang keempat. Yang ketiga tadi apa ya, teman-teman ya? Yang ketiga tadi apa? Saya lupa, teman-teman, yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa, teman-teman? Oke, Mbak Nita. Mbak Nita silakan hubungi admin sekarang. Jangan nanti, sekarang ya. Kirim pesan ya, kita akan kirimkan mukena buat Mbak Nita. Selamat ya Mbak Nita ya. Oke. Iya. Ya. Yang ketiga itu ya, tidak nyaman berbuat dosa. Yang keempat baru mudah memaafkan. Ya, yang keempat mudah memaafkan. Kemudian yang kelima nih, yang kelima, orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia itu sudah meninggalkan lingkungan-lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang kelima, dia itu sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk. Itu yang kelima. Ya, yang kelima. Jadi orang-orang itu udah nggak nyaman. Aduh, yang di sini ada gibah lagi, males lah. Udah. Biasanya ini Allah itu akan entah kenapa ya, yuk kita kumpul-kumpul, entah kenapa rasanya kok nggak mau rasanya nggak mau ngumpul gitu, karena sudah tahu di sana itu nggak nyaman rasanya, ya nggak nyaman. Kalau misalkan teman-teman saat ini sedang kehilangan teman-teman yang menjauh, berarti artinya teman-teman itu sedang dibersihkan dari orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman sedang terjatuh, ditinggalkan sahabat yang dulu suka bareng-bareng, tiba-tiba ya meninggalkan teman-teman. Makasih Kak. Ya, Kak Abang, makasih teman-teman semuanya, terima kasih ya. Maka artinya Allah itu sudah ngasih tahu mana orang-orang yang pantas untuk kamu. Sekarang di akhir hidupmu, dia mah nggak pantas sekarang mah. Soalnya apa? Membawa kamu kepada kemaksiatan. Maka jangan heran kalau misalkan teman-teman, dah saya nggak enak bun, kalau saya nggak masuk ke dia, saya dikira sombong. Udah, biarkan aja. Biarkan aja. Bun, kalau misalkan saya itu menjauh dari orang-orang yang suka pinjam uang, gimana? Ya boleh. Kenapa? Karena itu orang-orang yang toksik yang membuat teman-teman jadi nggak enak. Nggak enak. Banyak orang-orang yang toksik. Banyak orang-orang yang membuat kita nggak enak. Ini orang-orang yang nggak enakan nih. Orang-orang yang nggak enakan. Benar nggak? Datang-datang minjem. Aduh, nggak enak. Orang-orang yang mau meminjamkan uang, pahami dulu ya, harus siap dengan kehilangan ya. Misalkan teman-teman nih ada siapapun yang pinjam saudara atau siapapun, harus siap dengan kehilangan. Kalau teman-teman nggak siap dengan kehilangan, jangan. Karena apa? Nanti ada permusuhan. Akhirnya apa? Yang kita niat untuk sedekah, atau yang kita niat menolong, karena meminjami itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar. Ketika kita meminjamkan uang ke orang akan besar pahalanya. Tapi masalahnya teman-teman, jika tidak sesuai mungkin itu akan membuat kita itu jadi hilang kesabaran. Jadi malah menghibahi mereka. Ini pinjam 100.000 nggak bayar. Tarlu. Akhirnya sekampung tahu semua. Lah gara-gara 100.000. Lah gara-gara 100.000. Lah gara-gara. Nggak enak. Jadi teman-teman kalau mau meminjamkan, siap dulu teman-teman. Jangan ini nggak punya korak-karean, tetangga-tetangga dipinjem-pinjemin. Akhirnya ketika dia nggak bayar tepat, teman-teman yang kena, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini karena nggak enak. Maka saya bilang sama teman-teman, belajarlah berkata tidak walaupun sakit. Belajarlah berkata tidak walaupun sakit. Orang-orang yang bilang, aduh maaf, saya belum bisa meminjami. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Saya belum bisa meminjami saat ini. Lagi ada kebutuhan. Misalkan memang ada kebutuhan. Ya. Oh ini ada uang. Misalkan ini teman-teman punya uang 1 juta nih. 1 juta nih. Ada orang mau pinjam 1 juta. Maaf, jangan bilang nggak ada. Saya nggak ada. Uangnya nggak ada. Nggak ada. Saya ada.
Tapi mohon maaf, itu mau dipakai. Ya, ini saya ada uang 100.000 buat Dedek. Pulang-pulang romet nih. Caranya orang sugih, dipinjami bayi ya orang. Dipinjami aja ya nggak ngasih-ngasih. Bohong itu pasti. Nanti teman-teman, walaupun sakitnya apa? Diomong, mungkin dia sakit hati, diomong teman-teman, ngeromet dia di jalan. Ya, untuk belajar scripting lagi nanti. Insya Allah besok saya akan ngasih tahu pelajarannya, yaitu membuat impian dalam buku besok ya. Besok akhir bulan kan? Besok saya akan ngasih tahu cara menulis impian dalam buku nih teman-teman yang kacau-kacau. Nggak ada rencana hidup nih, besok ikuti saya. Jam berapa? Jam 9 pagi. Ya besok ya. Kemudian ada materi scripting 369, nanti saya akan undur materinya. Nanti insya Allah awal bulan ya, saya kasih scripting 369. Kemudian money map saya akan berikan untuk teman-teman yang udah lama sekali money map saya nggak berikan materinya ya. Siap ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan lagi. Kalau udah ketinggalan lagi susah kalau untuk money map teman-teman. Ya, karena kalau nggak praktek, nggak ngerti-ngerti. Apa itu money map? Peta uang. Menambah penghasilan kita setiap bulan, walaupun gaji teman-teman 2,5 juta. Bisa 10 juta bisa. Kalau teman-teman benar-benar hakul yakin sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Scripting 369 pun sama, tapi beda dengan money map. Beda aja. Ya, maka teman-teman yang sudah belajar money map, scripting 369 itu aja dulu, jangan sampai bolong-bolong. Karena kalau itu masih bolong-bolong ditambah money map itu nggak akan matching, nggak akan benar nanti. Seperti orang itu kayak gini. Banyak amalan, yang satu amalan nggak dikerjakan, malah akhirnya bingung, pusing. Yang ini minta sholawat 10.000, yang ini minta ini. Ya, yang ini sebentar. Yang ini minta ini kan pusing. Akhirnya teman-teman sholawat 10.000 kali karena nggak pernah sholawatan 10.000 kali ya. Ngejar sallallahu alaihi Muhammad ini mah sol yang nggak jadi. Jangan seperti itu, jangan sampai mual-mual. Saya pingin materi saya lakukan terus lakukan. Buku syukur ditulis setiap malam, scripting 369 terus lakukan sampai benar-benar happy. Kalau saya nggak nulis scripting, saya rasanya tuh kangen. Kalau saya nggak nulis buku syukur, rasanya saya kangen. Sampai gitu. Lah ini, Bun, kalau kelewat gimana, Bun? Bun lupa, itu berarti belum. Belum nempel tuh. Belum nempel. Ya, sama dengan ibadah, teman-teman. Ibadah kalau misalkan, aduh saya kalau belum sholat tahajud rasanya gimana? Ya, salam kenal teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya dulu. Teman-teman yang belum berkenalan dengan saya, klik tombol plusnya. Oke. Ya. Teman-teman klik tombol plusnya. Kemudian teman-teman, saya mau tanya, yang keempat tadi apa? Yang keempat tanda-tanda orang-orang yang dapat hidayah, yang keempat apa? Oke, yuk, yang keempat apa? Siap. Oke, mohon maaf, Kak Andra ini laki atau perempuan? Ikhwan atau akhwat? Nah ini Kak Andra. Kalau perempuan kita kasih mukenah. Kalau laki-laki saya kasih sarung. Ya. Saya kasih sarung. Ya, oke. Oh perempuan, siap. Kak Andra, hubungin admin sekarang ya. Kita kasih mukenah. Oke. Sepertinya ini karena masih banyak door prize teman-teman. Minyak wangi belum. Ada beberapa mukenah yang masih belum kita ini ya, tapi ternyata nggak bisa untuk sekarang kita kirimkan semua ya, nggak apa-apa. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang dapat hidayah. Yang keenam, makanya teman-teman memiliki buku khusus ketika memiliki materi dari saya. Ya, jadi tulis, kalau nggak di VT, teman-teman coba ditulis. Ya, insya Allah ini saya bikin VT nanti ya. Oke. Dia itu semakin peka dengan dosa dan kematian. Orang-orang yang dapat hidayah, maka dia itu semakin peka dengan dosa. Takut, bentar-bentar takut. Ya, bentar-bentar takut. Takut dengan kematian. Takut dengan dosa, takut dengan kematian. Peka dengan dosa. Ya. Benar ada yang kayak gitu? Ini kita semuanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
Ya, teman-teman ya. Itulah 6 tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Yang keenam tadi apa? Yang keenam? Coba jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam apa?